ini. Halo, salam jumpa sahabat pembelajar dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan Bu Yuni dalam pelajaran Bahasa Indonesia Bab 2 Teks eksposisi untuk menanggapi beragam masalah. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.2 menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi dan 4.2 mengkonstruksi teks eksposisi dengan memerhatikan isi, permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi, serta struktur dan kebahasaan. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yang pertama 3.2.1 menganalisis permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi. Menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. 3.2.3 membandingkan teks eksposisi. 4.2.1 mengembangkan isi, permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi. 4.2.2 menulis teks eksposisi, memperhatikan isi, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Sahabat pembelajar, pernahkah kalian mengungkapkan suatu masalah kepada seorang teman dan menyampaikan pandangan-pandangan tentang masalah itu, bahkan sampai pada solusinya? Jika pernah, berarti kalian sebenarnya sedang bereksposisi. Begitupun ketika mendengarkan perkataan orang tua, saudara, atau siapapun yang disertai dengan pendapat dan sejumlah saran, berarti itu pun kamu sedang berhadapan dengan suatu eksposisi. Dengan demikian, teks eksposisi sebenarnya merupakan suatu jenis teks yang telah Anda kenal, bahkan sering pula kita menggunakannya. Teks eksposisi menjadi sangat penting karena fungsinya sebagai sarana untuk mengemukakan pendapat dan meyakinkan orang lain tentang suatu masalah, dan setiap orang selalu memerlukan dan mengalaminya. Jadi, apakah teks eksposisi itu? Teks eksposisi adalah teks yang membahas suatu masalah dengan mengungkapkan fakta-fakta dan argumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Sahabat pembelajar, untuk lebih memahami seperti apa teks eksposisi, bacalah contoh teks eksposisi halaman 42 buku cetakmu. Apabila kita memperhatikan secara cermat, tampak bahwa di dalam isi teks tersebut terdapat beberapa bagian. Ada suatu masalah yang diungkapkan penulisnya. Ada argumentasi, ada fakta atau pengetahuan, serta sejumlah saran. Yang pertama adalah masalah atau biasa disebut dengan tesis. Masalah dalam teks tersebut tentang kekurang pedulian beberapa kalangan pelajar dan kelompok-kelompok masyarakat tertentu terhadap berbahasa.
Yang kedua adalah argumen. Argumen yang diungkapkan dalam teks itu antara lain: A. Pada kebanyakan sekolah, penggunaan bahasa para siswanya cenderung lebih tidak terkontrol. B. Dalam kehidupan masyarakat umum pun, kinerja bahasa Indonesia memang menunjukkan kondisi yang semakin tidak menggembirakan. C. Penggunaan bahasa yang acak-acakan juga banyak dipelopori oleh kalangan pebisnis. Yang ketiga adalah fakta. Fakta dalam teks tersebut antara lain sebagai berikut. Beberapa orang siswa asik berjalan di depan sebuah kelas dengan langkahnya yang cukup membuat orang di sekitarnya merasa terganggu. Terdengar percakapan di antara mereka yang kira-kira begini: "Punya gua kemarin hilang." Terdengar pula sahutan salah satu dari mereka, "Loh, kalau punya gua, sama lo kemanain?" Fakta ini berfungsi sebagai latar belakang masalah ataupun untuk meyakinkan kebenaran argumen yang dikemukakan penulis. Keempat, saran atau rekomendasi. Yang disampaikan penulis dalam teks tersebut adalah perlunya para siswa untuk menunjukkan kelas tersendiri dalam berbahasa. Mereka perlu lebih banyak bergaul dengan literatur-literatur yang menyajikan bahasa dalam bentuk baku. Beragam bacaan yang mendorong mereka berpikir, berasa, dan berkomunikasi dengan bahasa yang logis dan tertata. Unsur-unsur tersebut di dalam teks eksposisi yang kita sebut sebagai struktur, yang meliputi tesis, argumen disertai fakta, saran atau rekomendasi. Itu adalah struktur teks eksposisi. Seperti halnya teks-teks yang lain, teks eksposisi pun memiliki kaidah kebahasaan. Perhatikan pilihan kata dan penggunaan kalimat dalam teks eksposisi yang berjudul "Meluruskan Bahasa Orang-orang Sekolahan" dan teks-teks eksposisi lainnya. Selain struktur, teks tersebut pun memiliki kaidah kebahasaan sebagai berikut. A. Menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan masalah utama atau topik yang dibahasnya. Dengan topik tentang kebahasaan, istilah-istilah yang muncul dalam teks tersebut adalah ragam bahasa, ragam baku, kaidah bahasa, berbahasa Indonesia yang baik dan benar, makna, bahasa asing, bahasa gaul. Itulah contoh kata teknis yang ada di dalam contoh yang sudah kalian baca. B. Menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan penyebaban untuk menyatakan sesuatu yang argumentatif atau biasa kita sebut sebagai konjungsi kausalitas. Sebagai contoh, jika, maka, sebab, disebabkan, karena, dengan demikian, akibatnya, dan oleh karena itu. C. Menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal atau perbandingan atau pertentangan seperti
Sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, namun. Nah, kata-kata itu digunakan untuk menyampaikan urutan argumentasi atau fakta ataupun penolakan atau penentangan terhadap argumen lainnya. D. Menggunakan kata-kata kerja mental atau mental verb, yakni kata kerja yang menyatakan kegiatan abstrak sebagai bentuk aktivitas pikiran. Kata-kata yang dimaksud misalnya memperhatikan, menggambarkan, mengetahui, memahami, berkeyakinan, berpikir. Kata-kata lainnya adalah memperkirakan, mengagumi, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. E. Menggunakan kata-kata perujukan seperti menurut, berdasarkan, merujuk. F. Menggunakan kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, atau seharusnya. Itulah kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks eksposisi. Kini tiba saatnya kita untuk menulis teks eksposisi. Bagaimana langkah-langkah menulis teks eksposisi? Sebagaimana yang telah dipaparkan terdahulu bahwa teks eksposisi adalah teks yang mengupas suatu masalah disertai sejumlah argumentasi dan fakta. Sebuah teks eksposisi di dalamnya terkandung sejumlah tanggapan atau penilaian, bahkan ada saran, sugesti, dorongan, atau ajakan-ajakan tertentu kepada khalayak. Adapun untuk langkah-langkah penulisannya, kita dapat melakukannya sebagai berikut. A. Menentukan topik yang berupa masalah yang penting dan menarik. Topik untuk teks eksposisi hendaknya berupa masalah atau sesuatu yang menjadi sorotan ataupun bahan perdebatan masyarakat. Apabila topik itu dibahas dan dicari solusinya menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi khalayak. Suatu topik juga dikatakan menarik apabila berkenaan dengan masalah-masalah aktual berkaitan dengan peristiwa-peristiwa besar ataupun hal-hal yang langka atau unik. Perlu diperhatikan pula penguasaan kita terhadap topik-topik itu. Topik yang tidak dikuasai sebaiknya kita hindari, karena hal itu akan memberatkan dalam penulisannya dan hasilnya pun akan menjadi dangkal, menyulitkan, dan mungkin pula terjadi kekeliruan di dalam pembahasannya. B. Spesifikasi topik ke dalam gagasan yang lebih terperinci. Topik-topik yang sudah ditentukan itu perlu diperinci ke dalam bagian masalah, argumen, fakta-fakta, dan pesan. Setelah itu, susunannya disesuaikan dengan sistematika teks eksposisi yang terdiri atas tesis, rangkaian argumen, dan penegasan kembali. C. Mengumpulkan bahan. Teks eksposisi sangat memerlukan kejelasan di dalam penulisannya.
Pembaca harus dibuat yakin akan penjelasan yang kita sampaikan. Oleh karena itu, tulisan yang kita buat harus berdasarkan pengetahuan dan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai penulis, kita perlu memiliki keluasan wawasan dan penguasaan terhadap topik dengan topik tulisan itu. Hal-hal yang dianggap kurang perlu kita cari dari berbagai sumber, baik itu dari buku, majalah, surat kabar, ataupun internet. D. Mempertimbangkan sasaran pembaca. Langkah ini tidak boleh kita abaikan, sebab akan berpengaruh pada kedalaman dan keluasan isi tulisan, termasuk pada pilihan kata yang kita gunakan. Tulisan yang ditujukan pada pelajar atau remaja perlu lebih mendalam pembahasannya dibandingkan dengan tulisan yang ditujukan pada anak-anak. Begitupun dengan bahasanya. Untuk anak-anak harus lebih sederhana dibandingkan dengan bahasa untuk remaja ataupun orang dewasa. E. Mengembangkan kerangka ke dalam tulisan secara lengkap dan utuh. Langkah inilah yang merupakan puncak dari seluruh rangkaian kegiatan menulis. Semua pengetahuan dan wawasan yang relevan dengan topik dan perincian, kerangkanya perlu kita tuangkan ke dalam tulisan secara benar. Masukkan pula berbagai pendapat ahli dan kutipan-kutipan yang telah kita persiapkan sebelumnya. Dengan demikian, diharapkan teks eksposisi yang kita tulis lebih berbobot dan bergizi, dapat memberikan pemahaman dan pengaruh yang jelas dan mendalam kepada para pembaca. Kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku dalam teks eksposisi harus pula kita perhatikan dengan baik. Sahabat pembelajar, setelah kita menyelesaikan kegiatan menulis, hal penting yang harus dilakukan adalah kegiatan menyunting. Untuk menyempurnakan sebuah teks agar enak dibaca, proses penyuntingan sangat diperlukan. Editing atau penyuntingan adalah proses menyiapkan naskah siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan segi sistematika penyajian, isi, dan bahasa, menyangkut ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Bagaimana ejaannya? Kita lihat kembali. Sudah tepat atau belum? Bagaimanakah diksinya? Apakah diksinya sudah sesuai atau belum? Bagaimanakah struktur kalimatnya? Apakah kalimatnya efektif atau tidak? Kalimatnya lengkap atau tidak? Kalimatnya membingungkan atau tidak? Jika memang masih ada hal-hal yang disebutkan tadi, sebaiknya sebelum dicetak tentu harus diperbaiki terlebih dahulu. Itu adalah kegiatan untuk mengakhiri penulisan teks eksposisi. Sahabat pembelajar, selanjutnya, silakan kerjakan LKPD 4.2
mengkonstruksi teks eksposisi. Selamat mengerjakan. Kalian pasti bisa.